Shalom adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi sama hari Minggu ini sama aku Kak Kesia. Kita mau bernyanyi bersama memuji Tuhan. Kita juga mau dengerin firman Tuhan. Dan kita mau berdoa bareng. Oke, udah siap adik-adik? Coba yang udah siap angkat tangan. Angkat tangannya, oke. Kita mulai ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Sekali lagi ya kak, lebih semangat lagi, jangan lupa senyum. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Sekarang yang kedua nih kak, dari terbit matahari ya kak. Matahari. Jangan lupa senyum. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi ya kak. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, adik-adik kita sudah mau mulai ibadah nih. Nah, sebelum kita baca firman, berdoa, kita mau nyanyi dulu
lagu pembukaan kita dari mana ya? Ada yang tahu gak? Nah, lagu pembukaannya itu dari Kidung Ceria 177. Di pintumu ku datang. Tahu kan semua? Yuk, kita nyanyi ya. Oke Sabrina, kita nyanyi lagi dengan semangat. Oke Kakak Tobi, di pintumu. Oke. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan lagi ibadah ini, mari kita satu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesehatan kami semua pada hari ini. Untuk kesempatan boleh kami beribadah walaupun melalui YouTube. Tapi Tuhan sudah memperkenankan kami untuk beribadah. Terima kasih Tuhan. Tuhan mau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar ibadah ini dapat berkenan hanya kepadamu saja. Kau juga memberkati kakak-kakak kami yang akan melayani hari ini. Pakai mereka supaya mereka dapat memberitakan firman dengan baik dan kami dapat mengerti apa yang Tuhan katakan kepada kami. Terima kasih Bapa, ibadah ini kami alaskan hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, kita mau masuk ke dalam pelayan firman. Sebelum itu kita mau nyanyi lagi satu lagu dari Kidung Ceria 135, Sabdamu Abadi. Mari kita bernyanyi. Sabdamu abadi, sungguh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Nah setelah tadi kita sudah bernyanyi, mari kita berdoa sebelum kita baca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Tuhan, kami pada pagi hari ini siap untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau mau berkati kakak-kakak kami yang akan melayani, biarlah mereka dapat memberitakan firman-Mu dengan baik. Dan Kau juga mau pakai kami supaya kami dapat mengerti dan kami dapat menjalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan karena kami siap mendengar. Amin. Oke, kita akan baca Alkitab yang terambil dari Matius 7. Matius 7 ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-11. Pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Matius 7 ayat 7 sampai 11. Hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seseorang diri padamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat hari Minggu.
Wah, bertemu lagi nih minggu ini bersama dengan Kak Regita yang akan menyampaikan firman Tuhan untuk adik-adik di rumah. Oke adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Sudah dong ya pastinya. Nah, kakak punya cerita nih tentang Koya dan Tata. Ya, Koya dan Tata ini adalah kakak beradik yang saling menyayangi adik-adik. Mereka selalu bermain bersama. Mereka juga selalu bermain bersama dengan teman-temannya nih adik-adik. Dan juga selain bermain, mereka juga selalu belajar bersama-sama adik-adik. Tapi adik-adik, pada suatu hari ada virus nih, virus yang sangat jahat yang membuat Tata sama Koya ini jadinya sakit adik-adik. Iya, sedih banget ya. Virus yang jahat tadi membuat Tata sama Koya akhirnya sakit. Jadinya mereka gak bisa bermain bersama teman-teman mereka. Dan juga mereka jadi gak bisa belajar bareng-bareng lagi deh sama teman-teman mereka. Nah, apa ya yang dilakukan Tata sama Koya saat mereka sakit? Mereka itu berdoa adik-adik. Tata dan Koya berdoa minta sama Tuhan Yesus supaya diberikan kesembuhan adik-adik. Selain minum obat, Tata dan Koya juga gak lupa untuk berdoa, minta pertolongan sama Tuhan agar mereka sembuh adik-adik. Nah, Tuhan Yesus mendengar gak ya doa mereka? Ya tentu saja Tuhan Yesus mendengar doa Tata dan Koya. Akhirnya mereka pun sembuh adik-adik. Tata dan Koya sembuh dan mereka bisa bermain lagi bersama dengan teman-teman dan belajar bersama-sama lagi dengan teman-teman mereka adik-adik. Nah, sama kayak firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi adik-adik, bahwa dalam Alkitab Tuhan Yesus ingin kita selalu rajin berdoa adik-adik. Kenapa ya kita harus rajin berdoa adik-adik? Karena dengan berdoa itu kita berbicara kepada Tuhan adik-adik. Kita berbicara menyampaikan apa yang kita minta kepada Tuhan. Tuhan Yesus sangat senang mendengarkan suara adik-adik. Tuhan Yesus senang ketika adik-adik berbicara kepada Tuhan. Maka firman Tuhan pada hari ini ingin supaya kita menjadi anak Tuhan yang rajin berdoa. Kakak mau tanya, sikap berdoa yang baik gimana? Ayo, masih ingat semuanya? Pasti dong, kan semuanya rajin berdoa ya. Yaitu sikap sempurnanya gimana adik-adik? Lipat tangannya, tutup matanya. Boleh nggak ngintip-ngintip kalau berdoa? Oh, tidak boleh adik-adik. Berdoa karena kita berbicara sama Tuhan, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, dan kita berbicara kepada Tuhan. Nah, Tuhan pasti akan mendengarkan setiap doa-doa kita adik-adik, karena Tuhan Yesus sangat menyayangi kita adik-adik. Maka dari itu Tuhan juga ingin kita berbicara sama Tuhan melalui doa. Nah, kira-kira kalau misalnya berdoa itu pas kapan aja ya adik-adik? Pas makan adik-adik berdoa enggak? Tentu ya adik-adik berdoa. Sebelum makan jangan lupa untuk berdoa. Terus apalagi ya? Sebelum tidur, siapa yang berdoa sebelum tidur? Kakak juga berdoa sebelum tidur. Nah adik-adik juga jangan lupa untuk selalu berdoa sebelum tidur. Terus apalagi? Ayo, kalau lagi sekolah belajar online nih di rumah, juga jangan lupa untuk berdoa, minta pertolongan Tuhan agar kita bisa fokus belajar, ya kan, supaya kita bisa menjadi anak yang pintar. Oke adik-adik. Nah, firman Tuhan mau mengajak kita untuk rajin berdoa. Makanya adik-adik di rumah mau nggak nih rajin berdoa nih? Janji sama Tuhan untuk rajin berdoa. Pastinya mau ya. Oke, jangan lupa adik-adik untuk selalu rajin berdoa dan berbicara sama Tuhan, menyampaikan apa yang adik-adik inginkan. Dan pastinya Tuhan pasti akan menjawab doa adik-adik secara perlahan-lahan. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Nah, sebelum menutup firman Tuhan hari ini, kakak mau ajak adik-adik semua kita berdoa bersama nih adik-adik. Ya kan, di tengah situasi pandemi Corona ini kita berdoa agar Tuhan Yesus menguatkan kita, memberikan kita kesehatan dan juga memberikan kesembuhan untuk orang-orang yang terkena Corona. Oke adik-adik, semuanya mari kita lipat tangannya, tutup matanya,
Semuanya ikutin kakak berdoa ya adik-adik. Kita lipat tangan, tutup mata. Kakak masih lihat nih ada yang masih ngintip-ngintip nih berdoanya nih. Ayo kita mau berbicara sama Tuhan. Kita berdoa yang benar ya. Kita lipat tangan, tutup mata. Semua ikutin kakak Regita berdoa ya di rumah. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak yang rajin berdoa. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi bangsa kami, Indonesia, agar kami bisa melewati corona ini dengan baik. Berkatilah juga orang-orang yang sakit karena corona, biarlah mereka bisa kembali sembuh dan beraktivitas seperti semula. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, terima kasih adik-adik sudah mau berdoa bersama-sama. Dan jangan lupa adik-adik untuk terus berdoa ya adik-adik, dimanapun, kapanpun kita harus rajin berdoa. Oke deh adik-adik, sampai bertemu lagi di IMPA minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan ya. Shalom adik-adik. Oke, kita mau dengerin ya cerita hari ini tentang apa. Sebelum Kak Kesia bercerita, Kak Kesia punya satu gambar. Coba lihat sebelah sini. Kira-kira ini gambar apa ya? Ya, ada yang tahu? Nah, betul. Gambar tangan terlipat berdoa. Nah, kita mau belajar tentang berdoa. Nah, berdoa itu apa sih? Tangan yang tadi itu apa sih? Ayo adik-adik tahu gak berdoa itu apa? Nah, berdoa itu adalah cara kita berkomunikasi atau cara kita ngobrol sama Tuhan, cerita sama Tuhan, antara kita sama Tuhan, kita secara pribadi sama Tuhan. Nah, itu berdoa. Jadi berdoa itu isinya banyak, karena kan apa yang kita cerita bisa banyak. Kita lagi ngerasa apa dan segala macam bisa kita ceritain ke Tuhan Yesus. Terus pertanyaannya, kenapa sih kita harus cerita ke Tuhan? Kira-kira apa ya? Nah, kenapa kita cerita ke Tuhan? Karena kita itu kan anak Tuhan. Nah, anak Tuhan itu namanya anak harus ngobrol sama orang tua. Berarti kalau kita anak, Tuhan itu Bapak kita. Nah, kalau kakak mau tanya deh, nggak mungkin kan adik-adik di rumah nggak ngobrol sama mama atau papa, atau nggak cerita, atau nggak nyapa mama papa. Nah, begitu juga kita sama Tuhan Yesus, karena kita anak-anak Tuhan. Nah, Tuhan itu Bapa kita, jadi kita juga harus nyapa Tuhan, kita harus ngobrol sama Tuhan, gitu kan, dalam doa itu. Nah, lanjutnya, setelah kita tahu apa itu berdoa, kenapa kita harus berdoa, kita juga mau tahu kapan sih kita harus berdoa. Nah, kapan kita harus berdoa? Kapan saja, setiap hari, mau pagi, siang, sore, malam, kita bisa berdoa, ya kan? Karena Tuhan senang. Gimana sih, Bapak kan senang ya kalau tiba-tiba anaknya cerita atau ngobrol sama dia gitu kan. Nah, contohnya gimana? Kalau adik-adik bangun tidur, melek, siapa yang melek setelah melek itu malah pegang handphone, bukan berdoa. Nah, bangun tidur itu harusnya kita langsung mengucap syukur
Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah membangunkan kita, udah menidurkan kita dengan nyenyak. Jadi kita punya semangat baru, tenaga yang baru. Nah, bangun tidur. Terus apa lagi contohnya ya? Ada yang tahu? Siapa yang kalau makan langsung makan? Ayo, siapa yang langsung makan? Kalau mau makan harus berdoa dulu, mengucap syukur sudah diberikan makanan hari ini untuk kesehatan jasmani kita. Terus berkati makanan ini supaya dapat menyehatkan tubuh kita, gitu kan? Makanannya didoain supaya bikin kita sehat gitu. Contohnya apa lagi? Siapa yang kalau mau sekolah karena udah bangun kesiangan, terus dia buru-buru langsung deh gitu, nggak berdoa. Nah, kalau kita mau ke sekolah atau kita mau pergi-pergi, kita juga mau berdoa, minta Tuhan pimpin dalam perjalanan supaya sampai tempat tujuan dengan selamat. Nah, ada lagi contohnya, kalau kita sedih, kita harus berdoa, curhat sama Tuhan. Tuhan, aku lagi sedih, aku lagi bete atau apa. Nah, kadang-kadang kita suka lupa berdoa kalau kita lagi senang. Nah, kalau kita lagi senang adik-adik, kita juga jangan lupa berdoa. Terima kasih Tuhan, aku ranking, aku naik kelas. Terima kasih Tuhan, aku dikasih papa mainan, dikasih mama mainan, gitu kan. Aku dikasih teman surprise lagi ulang tahun. Berdoa, mengucap syukur. Terima kasih sama Tuhan. Nah, itu ya. Terus jadi kita hari ini sudah banyak belajar nih tentang doa. Dari kenapa kita harus berdoa, apa itu doa, kapan kita harus berdoa. Nah, sikap berdoa biasanya kalau di kita gitu ya, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa sikapnya supaya kita bisa fokus sama Tuhan gitu. Nah, jadi mulai sekarang karena kita sudah tahu nih, oh iya, berdoa itu penting. Kita harus berbicara sama Tuhan. Ya kan? Kita harus komunikasi intens sama Tuhan. Apa aja yang kita rasain, cerita ke Tuhan. Tuhan tuh seneng kalau kita cerita sama dia. Kayak bapak kalau anaknya cerita tuh seneng banget pasti. Tanya deh papanya atau mamanya. Kalau kita cerita apa, pasti dia seneng dan excited dengerinnya. Tuhan juga kayak gitu. Jadi adik-adik, mulai hari ini kita semua belajar ya untuk rajin berdoa. Kita mau bersyukur, mau cerita sama Tuhan apapun yang kita rasakan ya. Jadi mulai hari ini, mulai detik ini, kakak dan adik-adik semua harus belajar lebih rajin berdoa supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Selamat berproses bersama Tuhan dan rajin berdoa. Selamat hari Minggu. Dadah. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu lagi dengan Kak Ardi untuk kelas tanggung hari ini. Oke, kita langsung aja. Ya, oke. Hari ini kita akan bahas Aku Mau Berdoa. Tanggal 11 Juli 2021, pembacaan dari Matius 7, ayat 7 sampai 11. Latar belakang pembacaan ini itu pada saat Yesus khotbah di bukit. Nah, isi khotbah Yesus di bukit ini tentang, pertama ada penginjilan, tentang kabar sukacita, kedua tentang pengajaran, ketiga tentang penyembuhan. Nah, kita mau bahas tentang doa nih adik-adik. Apa sih itu doa? Nah, ini ada gambar anak-anak berdoa nih. Ya, doa itu komunikasi atau berbicara dengan Tuhan. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, doa itu seruan, ucapan, permohonan, dan permintaan. Doa menjadi pernyataan iman, yang berarti orang beriman pasti berdoa. Berikutnya, isi doa adalah
puji-pujian, harapan, dan permintaan. Jawaban doa terjadi sesuai waktu Tuhan, bukan waktu kita. Nah, ini dia inti yang mau kita bahas adik-adik dalam doa. Mintalah, carilah, dan ketuklah. Nah, ini berarti adik-adik, ini kata kerja aktif ya. Saat berdoa itu harus diiringi dengan usaha, kegiatan yang aktif ya adik-adik. Nah, usaha ini dilakukan secara tekun. Tekun dalam beriman dan berharap. Maka janji Tuhan akan mengabulkan doa-doa kita sesuai dengan ayat 8. Dan Tuhan akan mengabulkan doa-doa kita dengan jawaban yang terbaik untuk manusia. Oke, kakak akan bahas satu persatu. Mintalah. Dalam pembacaan ini, mintalah yang dimaksud ini adalah meminta dengan sangat, memohon dan membungkuk. Jadi, kita bergantung pada Tuhan adik-adik. Artinya apa? Tuhan sebagai pencipta kita, ya Tuhan yang punya semua yang kita butuhkan. Sehingga ketika kita berdoa, kita seperti meminta itu adik-adik. Meminta tapi ya karena dia sumber yang kita butuhkan, tidak ada yang lain, kita akan sungguh-sungguh, kita akan memohon gitu dia, meminta dengan memohon. Kita akan bahkan membungkuk gitu dia sampai berlutut gitu ya kepada Sang Pencipta, karena dialah sumber segala sesuatunya. Bahkan termasuk ya ketika kita ada pertanyaan persoalan-persoalan hidup kita akan tanyakan kepada Tuhan. Yang kedua, carilah. Mencari di sini menyiratkan atau menggambarkan keinginan untuk sesuatu yang bernilai tinggi. Kita ada tindakan aktif untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai tinggi tersebut. Contohnya itu pada kitab Matius pasal 13 ayat 45 sampai 46. Ada cerita tentang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Nah, ini gambarnya. Jadi di situ dia menceritakan pedagang ini menjual segala kepemilikannya, melepaskan untuk dapat memiliki mutiara tersebut. Contoh kedua, perempuan yang mencari dirham yang hilang pada Lukas 15 ayat 8. Nah, di sini diceritakan dia punya 10 dirham, tapi tiba-tiba dia kehilangan 1 dirham. Dia meninggalkan yang 9 dirham lainnya, dia sapu rumahnya, dia cek ke kolong-kolong rumahnya. Dia berusaha untuk mendapatkan 1 keping dirham yang hilang ini. Artinya apa adik-adik? Kembali sungguh-sungguh kita lupakan segala hal-hal yang tidak penting, yang tidak perlu tentang duniawi. Ketika kita berdoa dengan Tuhan, apa yang kita minta, apa yang kita cari, sungguh-sungguh kita komunikasikan, sungguh-sungguh kita sampaikan dengan serius, dengan aktif, seperti mencari sesuatu yang sangat bernilai tinggi. Begitulah kita berdoa. Ketiga, ketuklah. Mengetuk di sini menyiratkan, menggambarkan intensitas atau tindakan ya yang lebih besar lagi dan lebih berulang daripada meminta tadi yang pertama dan mencari.
Ya, jadi seperti kalau adik-adik mengetuk itu kan bisa dibilang tahap akhir ya. Misalnya adik pengen ketemu teman adik-adik, di telepon nggak diangkat, baru adik-adik cari gitu kan, minta tadi teman telepon, mencari adik-adik, mungkin mendatangi orang-orang yang kenal dengan dia gitu, tahu nggak si Kak lagi di mana, si Kak lagi ngapain gitu kan, nggak dapat jawaban juga, adik-adik akan datang ke rumahnya misalnya gitu ya. Adik-adik akan berusaha untuk bertemu dengan teman adik-adik itu dengan cara apa? Adik-adik kan ketuk, dan mengetuk nggak cuma sekali dong, pasti akan terus berusaha sampai ada jawaban. Nah, seperti tukang pos juga seperti itu adik-adik. Dia akan berusaha menyampaikan paket atau kurir atau barang. Kurir tersebut akan menyampaikan barang kepada penerima dengan gimana pun caranya. Dia akan mengetok, dia akan bel sampai dapat jawaban adik-adik. Dan itu dilakukan secara berulang-ulang. Nah, kesimpulannya dari ketiga hal tadi, meminta menunjukkan ketergantungan karena Tuhan sumber segala sesuatu, mencari menunjukkan kerinduan karena tadi sesuatu yang sangat berharga itu ya adik-adik, kita cari, kita rindu untuk memilikinya, dan mengetuk menunjukkan ketekunan, tindakan yang berulang ya adik-adik ya, berusaha sungguh-sungguh dan berulang, mengetok berkali-kali, berdoa berkali-kali, itu menunjukkan ketekunan. Oke, berikutnya ini gak kalah penting adik-adik. Dalam hal berdoa, Tuhan ingin sampaikan hubungan seperti apa sih antara manusia dengan Allah dalam hal berdoa. Nah, pada ayat 9 disampaikan ya adik-adik, hubungan yang Allah kehendaki itu bagaikan orang tua ke anak, bapak ke anak, atau ibu ke anak. Jadi gimana kita sebagai anak kepada orang tua kita gitu, orang kita tua, orang yang kita anggap tua, atau orang yang kita hormati gitu ya, yang kita anggap sebagai bapak kita atau sebagai ibu kita, kita akan ada hubungan dekat ya adik-adik. Maksudnya gak ada jarak gitu ya. Kita mau berbicara kepada orang tua kita, mama kita kan apa adanya ya. Misalnya, apa itu apa sih, Ma, kenapa sih itu begini, atau apa kok sulit sih mengerjakan ini, Ma mau itu dong, Ma mau ini dong. Nah, seperti itulah yang Tuhan kehendaki, apa adanya adik-adik, jangan ada batasan atau hal yang adik-adik anggap harus pikirkan dulu dengan matang-matang, harus persiapkan dengan sangat luar biasa gitu ya untuk bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan sih tidak menginginkan yang seperti itu. Tuhan menginginkan ya apa yang ada di hati adik-adik sampaikan kepada Tuhan. Karena berdoa itu adik-adik tidak selalunya harus di ruang tertutup gitu ya, atau di gereja, atau di kapel gitu ya, atau di tempat berdoa khusus. Anywhere, anytime, kapan saja dan dimanapun kita bisa berdoa adik-adik. Ketika kita sedang ada masalah, sedang dilanda kebingungan gitu adik-adik ya, saat itu juga kita bisa berdoa. Sama seperti kalau kita sedang di restoran yang ramai ya adik-adik, kita mau berdoa makan, ya itu kan kita bisa berdoa di situ. Artinya apa adik-adik? Adik-adik cukup ambil momen khusus sejenak, momen saat teduh sejenak, sampaikan, Tuhan, aku mau bertanya tentang ini, kenapa sih seperti ini Tuhan? Misalnya gitu, atau Tuhan, aku mau bertanya, kok aku gak bisa dapat itu sih Tuhan? Kenapa sih aku sangat
ingin itu, tapi Tuhan aku nggak dapat barang itu ya. Tuhan, aku takut nih Tuhan, aku mau ke tempat yang ini misalnya, aku takutan. Atau Tuhan, aku mau jalan-jalan hari ini Tuhan, berikan dong cuaca yang cerah. Itu adik-adik sangat mudah berkomunikasi kepada Tuhan, karena Tuhan itu hanya sejauh doa adik-adik. Kalau adik-adik pernah dengar lagunya ya, dia hanya sejauh doa. Adik-adik gak perlu harus mencari Tuhan, tuh gak perlu harus datang dulu ke gereja baru ketemu Tuhan, tidak. Adik-adik sedang butuh Tuhan, doa aja, panggil nama Tuhan, doa, sampaikan. Jadi itu Tuhan pasti mendengarkan doa-doa kita adik-adik. Seperti itu adik-adik. Tuhan menghendaki hubungan yang dekat antara manusia dengan Allah. Nah, adik-adik, rangkuman dan aplikasi. Rangkumannya yang pertama, dalam berdoa jangan lupa tadi adik-adik kakak bilang terapkan, minta, cari, dan ketok. Yesus ingin kita beriman. Rangkum kesimpulan dari minta, cari, ketok itu ya beriman adik-adik ya. Nah tadi kakak bilang meminta menunjukkan ketergantungan karena dia sumber segala sesuatu. Kita datang kepada dia, meminta kepada dia sebagai sumbernya, mencari menunjukkan kerinduan, sesuatu yang sangat berharga yang kita inginkan, kita cari-cari, kita rindukan untuk memiliki sesuatu hal tersebut. Mengetuk menunjukkan ketekunan, kita berkali-kali berdoa, tidak jemu-jemu berdoa, tidak hanya sehari 2 hari, bisa bulan-bulan, bisa berbulan-bulan, mungkin bisa bertahun-tahun. Adik-adik bisa berdoa sekian lama itu adik-adik ya, dalam berkali-kali dalam mempertanyakan atau mencari jawaban tersebut. Adik-adik butuh ketekunan. Dan yang keempat, berdoa atau berkomunikasi layaknya seperti bapak, orang tua, dan anak dekat adik-adik. Nah, aplikasinya apa sih adik-adik? Aplikasi yang kakak ingin sampaikan kepada adik-adik adalah berdoa untuk sesama adik-adik. Nah, gimana sih berdoa untuk sesama? Jangan lupa, pertama sudah pasti awali dengan kasih. Bagaimana adik-adik mau mendoakan sesama kalau adik-adik tidak mengasihi dia, mengasihi orang itu, sesama adik-adik itu. Nah, kedua, doakan dengan sungguh-sungguh. Contohnya adik-adik bisa berdoa untuk teman yang sakit, atau teman yang sedang bermusuhan, dan macam-macam contoh lainnya adik-adik. Bonus slide adik-adik. Ayo, itu gambar siapa adik-adik? Ada ruangan yang penuh dengan nyala api adik-adik. Ada 3 orang di situ. Ini cerita di Perjanjian Lama. Yap, tepat sekali. Ini tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah orang-orang yang beriman yang menjadikan doa sebagai nafas kehidupan, sebagai kehidupan mereka ya adik-adik. Jadi inilah hebatnya doa itu adik-adik. Komunikasi dengan Tuhan. Ya nggak ada yang mustahil adik-adik. Kenapa? Lah kok Kak Ardi bilang begitu? Manusia yang menyebut sana, ya memang. Tapi ketika manusia dengan Tuhan, nggak ada yang mustahil adik-adik. Ini suatu contoh cerita yang kakak bilang amazing. Ajaib lah maksudnya. Extraordinary, luar biasa ya adik-adik. Orang dibakar, yang kan dibakar kita kadang nyentuh lilin aja
sedikit aja udah kepanasan gitu deh, sakit perih gitu ya, nggak sengaja kepegang misalnya ada setrikaan gitu kan langsung panas gitu. Ini dia kebakar aja enggak gitu loh, kosong apalagi itu kan, hangus nggak ada, udah utuh gitu aja, nggak masuk akal gitu deh. Cuma tadi kakak bilang ketika Tuhan dan manusia, ketika manusia aja ya udah banyak hal yang mustahil. Tapi ketika Tuhan dan manusia semua mungkin adik-adik. Nah, ini ada di Daniel 3 ya adik-adik, kalau nanti adik mau baca. Doa orang yang benar bila dengan yakin tadi adik-adik minta, cari, ketuk, sangat besar kuasanya. Adik-adik kalau mendoakan sama adik-adik, karena ada yang sakit ya adik-adik ya, doakan dengan sungguh-sungguh adik-adik. Doakan dengan tekun adik-adik, berkali-kali. Jangan jemu-jemu. Kapan saja, di mana saja ketika adik-adik ingat untuk mendoakan orang itu, doakan adik-adik. Percayalah, Tuhan pasti kasih jawaban. Tuhan pasti kabulkan doa adik-adik dengan jawaban yang terbaik dan sesuai dengan waktunya. Milikilah kehidupan menjadi seorang pendoa. Sampaikan semua kepada Tuhan. Doakan sesama adik-adik. Setiap adik-adik ada kesempatan berdoa, berdoalah. Maka Tuhan akan mendengarkan. Oke, adik-adik. Ini akhir dari slide kakak. Semoga adik-adik memahami apa yang kakak sampaikan mengenai doa. Minta, cari, ketuk. Doakan bersama adik-adik. Anywhere, anytime, kapan saja. Percaya, Tuhan pasti kabulkan. Oke adik-adik. Sampai jumpa di IHMPE berikutnya. Tuhan berkati adik-adik. Tuhan sertai adik-adik. Dan Tuhan cinta adik-adik. Bye-bye. Sampai ketemu lagi. Nah, adik-adik, tadi kita udah pada denger kan cerita firman Tuhan hari ini? Hayo, tadi inget gak firmannya tentang apa? Ya, kita diingatkan Tuhan melalui firman Tuhan untuk selalu berdoa. Jadi anak yang rajin berdoa adik-adik. Karena dengan berdoa, itu kita berbicara kepada Tuhan. Oke adik-adik, jangan lupa berdoa ya adik-adik. Nah, untuk merespon firman Tuhan kita bernyanyi nih dari Kidung Ceria 279, Mintalah. Musik. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat nih. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Engkaulah penjaga, pelindung, dan peserta selalu memberkati bangsa-bangsa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, di sini kami berdoa untuk bangsa negara ya Tuhan. Terima kasih, kami juga berterima kasih kepadamu atas harta yang berlimpah di Indonesia, persatuan di Indonesia dan lain-lainnya. Karena aku tahu Engkaulah yang membuat bangsa negara ini menjadi subur ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas semuanya yang Engkau berikan di sini ya Tuhan. Selalu berkati kami dan
Pimpinlah kami dalam jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkan doa kami. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan doa syafaat ini kami ingin berdoa untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi ini. Berkati gerejamu dalam menyebarkan kasih Tuhan, terlebih dalam masa pandemi seperti sekarang. Kiranya Tuhan mau tolong dan berkati sehingga pelayanan kasih dapat berjalan dengan baik. Terkhusus gereja kami GPIB Gloria, berkati para pendeta, majelis, komisi, dan bakat-bakat yang ada, supaya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Roh Tuhan ada pada mereka dalam menjalankan tugas pelayanan sehingga nama Tuhan dimuliakan. Berkati mereka dengan kesehatan sehingga mereka dapat terus melayani Tuhan baik secara online maupun offline. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa. Tuhan Yesus, kami mau mendoakan Bapak Ibu kami dan berilah mereka kesehatan dan bahagia dan panjang umur. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus, dalam rangkaian doa syafaat ini, berkatilah orang-orang yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan Yesus, berkati juga para dokter dan perawat, dengarkanlah doa kami. Yesus, Tuhan yang kami sembah, saat ini kami berdoa juga untuk teman-teman kami, adik-adik kami Tuhan, anak-anak kami yang sedang sakit, terpapar virus COVID ya Tuhan. Untuk adik kami, anak kami, Vanessa Manurung, Gracia, dan Dio. Kami percaya Tuhan, semua terjadi atas izin Tuhan. Dan semua bisa sembuh juga atas izin Tuhan. Maka dari itu ya Tuhan, kami berdoa saat ini kepada Engkau, Alfa dan Omega, awal dan akhir. Tuhan dari segala Tuhan, Raja segala Raja, penyembuh dari segala penyembuh. Dengan segenap hati kami memohon kepada Tuhan, angkatlah penyakit tersebut daripada adik-adik kami ini, anak-anak kami, agar mereka bisa beraktivitas kembali dengan baik. Dan dalam masa-masa penyembuhannya, kami mendoakan adik-adik kami ini supaya jauh dari pikiran ataupun hati yang sedih dan sendu. Mungkin di tengah mereka mengisolasi diri, tapi biarlah mereka tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha mungkin, Tuhan yang maha menghibur, Tuhan yang punya rencana di balik semua peristiwa, sehingga mereka akan menjalani masa-masa pemulihan mereka dengan sukacita, dengan pikiran yang positif, sehingga kelak ketika mereka sembuh, mereka bisa bersaksi bagi teman-teman mereka dan bisa menjadi penolong dan bisa menjadi pemberi saran untuk sembuh, untuk melalui penyakit COVID ini dengan baik dan dengan sehat. Kami panjatkan doa ini Tuhan kepadamu, kiranya Tuhan mendengarkan doa kami ini untuk adik-adik kami dan anak-anak kami ini. Kami doakan juga orang tuanya supaya senantiasa bersukacita dan senantiasa berharap kepada Tuhan, sehingga tetap nama Tuhan dipermuliakan melalui segala peristiwa yang boleh terjadi. Ya Tuhan, dengarkan doa kami. Ya Tuhan, kami sudah sampai pada akhir doa syafaat kami.
semua doa-doa yang telah kami panjatkan ya Tuhan, kiranya Tuhan mau dengarkan, kiranya Tuhan berkenan mengabulkannya. Doa kami ini ya Tuhan, kami alaskan, kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan doa kami ini memang jauh daripada sempurna, maka dari itu kami mau sempurnakan doa kami ini dengan berdoa yang Tuhan ajarkan pada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita masuk dalam persembahan. Adik-adik bisa menitipkan persembahannya ke mama dan papa, biar nanti mama papa yang akan menyetorkan ke gereja. Sebelum kita memberikan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. Musik! Berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami bisa yang berikan persembahan. Terimalah ya Tuhan. Amin. Gak berasa ya adik-adik, kita sudah mau mengakhiri ibadah hari ini. Tapi sebelum kita mengakhiri Impa hari ini, kita bernyanyi dulu dari Kidung Ceria 269, Tinggallah Dalam Yesus. Musik! Sekarang kita akan masuk dalam doa penutup. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini. Tuhan, terima kasih juga atas firman yang sudah kami dengar pada hari ini Tuhan. Berkatilah segala kegiatan kami Tuhan, berkati kehidupan kami, dan juga Tuhan kiranya beserta kami selalu Tuhan. Inilah doa syukur kami Bapa, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.
Saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, sekian dulu ibadah kita pada hari ini. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.